Bagaimana mau dibilang Pelni akan maju dengan datangnya seorang Kang Dede ini, kalau ternyata cara berbicaranya pun sungguh tidak bisa menempatkan diri, tidak pada tempatnya. Siapapun dia, musuh Anda kah, sahabat Anda kah, harus kita sikapi dengan cara yang sama kalau dia sedang terkena musibah. Kan gitu. Bukan dipuas-puasin. Saya kira kembali ke yang tadi, Pak Anies Baswedannya sih nggak ada masalah. Tapi justru yang menjadi masalah tuh Anda gitu. Atau mau dikatakan bahwa komisaris independen yang dimasukin oleh Menteri BUMN itu adalah sekedar titipan saja. Kan masa mau dibilang begitu? Masa mau dibilang nanti nggak ada kerja tapi dapat duit, dapat gaji buta gitu? Kan nggak mau kan? Anda pasti nggak mau dibilang gitu kan? Anda pasti kan maunya dibilang dengan Anda masuk ke PT Pelni, maka PT Pelni akan menjadi lebih baik dengan kontribusi yang diberikan. Kan begitu kan? Buat pencitraan dong. Nah, tapi lihat sosok Anda pertontonkan sendiri dengan telanjang. Kapasitas dan kapabilitas Anda tuh seperti itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita mendengar kabar yang cukup mengejutkan. Kalau Pak Anies Baswedan ternyata positif terkena COVID-19. Dan itu menyusul wakil gubernurnya yang pada hari Jumat lalu juga terdeteksi positif COVID-19. Dan saya kira dengan posisi seperti ini logisnya kan Jakarta menjadi lumpuh. Tapi itu kemudian dipastikan langsung oleh Pak Anies Baswedan yang tadi pagi juga langsung memberikan pernyataan resminya melalui video yang disiarkan langsung di akun YouTube beliau. Dan itu saya kira baru kali pertama kita mendengar ada seorang yang terjangkit COVID-19 kemudian dengan begitu tenangnya, dengan begitu tetap berwibawa kelihatan beliau menyampaikan, tidak ada raut muka kekhawatiran, kecapean atau malah raut muka sakit itu tidak ada. Luar biasa ini Bung Anies Baswedan. Tentu ini menjadi contoh bagaimana penyikapan, terutama penyikapannya. Kalau Agim bilang yang menjadi masalah itu bukan masalah, tapi bagaimana respon kita menghadapi masalah itu. Dan kita lihat itu pada sosok Anies Baswedan yang kemudian memastikan bahwa seluruh pelayanan pekerjaan yang terkait dengan gubernur dan wakil gubernur akan tetap berjalan meskipun kantornya secara fisik ditutup sementara. Ya tentu karena juga dari Anies Baswedan itu sudah menyampaikan kalau pelayanan akan tetap berjalan. Dan untuk lengkapnya kita simak saja dulu pernyataan resmi dari Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak warga Jakarta yang saya cintai, pagi hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan saya. Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu, beliau terdeteksi positif dan teridentifikasi tertular dari staf pribadi yang dulunya tertular lewat klaster keluarga. Walaupun saya secara rutin melakukan swab test, dan swab terakhir itu dilakukan hari Rabu tanggal 25 November yang hasilnya negatif. Tapi setelah mendengar kabar bahwa Pak Wagub positif, sementara kita ada interaksi yang cukup dekat, maka sesuai dengan protokol kesehatan saya kembali melakukan tes. Pada hari Minggu tanggal 29 November saya memulai dengan menjalani swab antigen karena beberapa hari sebelumnya kita ketemu tadi dan hasilnya negatif. Lalu hari Senin tanggal 30 November saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Menyangkut kebijakan kita terbuka, kita transparan. Begitu juga
ketika menyangkut situasi yang saya hadapi pada hari ini. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Dan tim tracing dari Dinkes juga akan mendata, akan dicatat semua, akan dihubungi semua kontak erat, dan seluruh prosedur terkait akan dijalankan. Saat ini kondisi saya alhamdulillah baik, alhamdulillah tidak ada gejala, dan setelah konsultasi dengan dokter dan sesuai dengan arahannya, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah, bekerja secara virtual, memimpin rapat-rapat secara virtual. Dan memang sejak bulan Maret yang lalu kita sudah terbiasa bekerja secara virtual, dan insya Allah tidak akan ada gangguan di dalam proses pengambilan keputusan dan juga di dalam proses pemerintahan. Dan sesuai dengan protokol juga, sesuai aturan yang kita tetapkan, unit kantor gubernur akan ditutup. Seperti juga unit kantor Wagub sudah ditutup. Kantor gubernur dan kantor wakil gubernur ini terpisah dari gedung utama Balai Kota, gedung utama tempat seluruh staf bekerja. Karena itu gedung utama Balai Kota tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat supaya proses pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Dan kepada seluruh warga, saya mohon doanya, doakan kami agar bisa cepat pulih, agar bisa kembali bekerja penuh di Balai Kota. Dan saya ingatkan lagi kepada semua bahwa COVID ini masih ada dan bisa menghampiri siapa saja. Mari kita lebih disiplin menggunakan masker, mari kita mencuci tangan secara rutin, mari kita menjaga jarak. Ikhtiar itu harus dilakukan untuk kita sama-sama menjaga dari risiko penularan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kemudian kita mendengar kabar ada seorang netizen di Twitter yang mengungkapkan nada sinisnya terhadap informasi ini. Netizen DKI harusnya bersyukur dong, akhirnya gubernur pilihan umat ada hasil positifnya. Jelas kicauan ini bisa dianggap bernada candaan, tapi tentu sebaliknya ini menunjukkan sikap orang yang tidak memiliki akhlak. Ini kan ranahnya ranah pribadi, apalagi tentang COVID-19 ini. Ini kan sudah dipastikan tidak ada satupun di dunia ini yang menginginkan terkena musibah, terkena sakit. Ini kemudian ada orang yang terjangkit virus, tapi kemudian dianggap menjadi sebuah hal yang positif. Ya positif, tentu positif COVID nanti ya, kalau ditanyakan, kalau diklarifikasi nanti pasti dia bilang ya positif COVID. Kan menjadi kalimat yang harus disyukurinya, ini menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Saya yakin itu untuk keluarga Pak Anies Baswedan. Soalnya kalau buat Pak Aniesnya saya yakin sih itu sudah makanan sehari-hari saja, tidak akan ada rasa sakit hati atau gimana. Saya kira sudah kebal ya kalau Pak Anies Baswedan. Tapi bayangkan ketika keluarganya membaca ini, bayangkan ketika anaknya membaca ini, dan bayangkan kalau yang berbicara barusan terkena COVID dan dikatakan seperti itu. Ini persoalan moral, persoalan mental, persoalan akhlak. Kalau Anda memang tidak suka dengan seorang Anies Baswedan, maka kritisilah kebijakan-kebijakannya. Kan gitu. Bukan kemudian menyerang secara personal. Ini saya kira sudah berlebihan, sudah kelewat batas. Dan yang bikin kaget, netizen yang ada di Twitter ini ternyata bukan orang biasa-biasa. Ternyata
Dia itu jagoannya Twitter. Ternyata dia itu seorang influencer. Namanya Christia Budiarto. Sering dipanggil Kang Dede. Dan baru di tanggal, kalau tidak salah 2 November bulan lalu, diangkat menjadi komisaris independen PT Pelni. Luar biasa. Komisaris BUMN, sebuah BUMN ternama besar. Tentu dia diharapkan masuk ke situ bukan sekedar untuk sebagai imbal jasanya Pak Jokowi. Kang Dede ini mendapatkan keuntungan secara pribadi, tapi pasti mestinya ada pertimbangan khusus kenapa si Kang Dede ini gitu ditempatkan di komisaris PT Pelni. Harusnya kan agar Pelni menjadi lebih kuat, Pelni menjadi lebih baik kinerjanya dengan kedatangan komisaris yang baru. Kan begitu ya. Tapi bayangkan bagaimana mau dibilang Pelni akan maju dengan datangnya seorang Kang Dede ini, kalau ternyata cara berbicaranya pun sungguh tidak bisa menempatkan diri, tidak pada tempatnya. Siapapun dia, musuh Anda kah, sahabat Anda kah, harus kita sikapi dengan cara yang sama kalau dia sedang terkena musibah. Kan gitu. Bukan dipuas-puasin. Saya kira kembali ke yang tadi, Pak Anies Baswedan sih nggak ada masalah. Tapi justru yang menjadi masalah tuh Anda, gitu. Christia Budiarto. Anda bermasalah. Dan saya kira kalau ini dikaitkan dengan apa yang mantan Wapres Yusuf Kala sampaikan kemarin, bahwa ada kekosongan kepemimpinan. Nah, ini kalau kita interpretasi dalam berbagai konteks, ya sangat mungkin, sangat bisa. Kalau kekosongan kepemimpinan ini diterapkan pada pemerintahan pusat, ya mungkin saja maksud Pak JK ke sana. Tentu dengan berbagai pertimbangan dan argumentasinya. Tapi kalau itu pun mau ditempatkan pada level-level yang lebih bawah pun ya bisa. Ya contohnya ini. Seorang komisaris kan tentu dia ada di jajaran petinggi, jajaran kepemimpinan. Ya kalau pemimpinnya seperti ini, seperti Christia Budiarto ini, ya jelas ada kekosongan kepemimpinan di PT Pelni. Kan gitu. Atau mau dikatakan bahwa komisaris independen yang dimasukin oleh Menteri BUMN itu adalah sekedar titipan saja. Kan masa mau dibilang begitu? Masa mau dibilang nanti nggak ada kerja tapi dapat duit, dapat gaji buta gitu? Kan nggak mau kan? Anda pasti nggak mau dibilang gitu kan? Anda pasti kan maunya dibilang dengan Anda masuk ke PT Pelni, maka PT Pelni akan menjadi lebih baik dengan kontribusi yang diberikan. Kan begitu kan? Buat pencitraan dong. Nah, tapi lihat, kalau statementnya yang seperti ini, mana bisa kita harapkan? Di Christia Budiarto saya kira, sudahlah, Anda nggak perlu minta maaf. Karena percuma juga. Nah ini persoalannya bukan pada persoalan Anda menyerang siapa, tapi lebih kepada bagaimana sosok Anda pertontonkan sendiri dengan telanjang. Kapasitas dan kapabilitas Anda tuh seperti itu loh. Dan bahkan ketika Anda dimasukkan ke PT Pelni saja, itu suara-suara di publik kan begitu ramai. Kok bisa masukin orang ini gitu? Bagaimana kapasitas dan kapabilitasnya? Enggak ada juga ditampilkan. Ya bahkan semua komisaris titipan itu enggak ada yang ditampilkan bahwa dia memang cocok ada di situ. Nah mestinya kalau mau bermain lebih halus kan gitu ya, tempatkanlah sesuai pada kapasitasnya. The right man on the right place. Masa langkah-langkah profesional diharapkan diterapkan di berbagai lini, pemerintah sendiri menggaungkan itu gitu. Semuanya didorong dengan revolusi industri 4.0 yang akan mengarah ke 5.0. Tapi lingkup pemerintahannya, BUMN-nya dikelola serampangan, dikelola dengan banyak titipan-titipan. Kan Erick Thohir juga sudah mengakui ya memang banyak titipan-titipan. Mau gimana lagi? Lagi-lagi sistem yang baik minimal itu akan meminimalisir potensi terjadinya orang-orang yang tidak tepat masuk pada wilayah-wilayah yang mestinya diisi oleh yang berkualitas. Ya BUMN ini. Ya kembali ke Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh.
kalau bicara sembuh, saya kira memang secara fisik pun memang nampak sehat sekali ya. Ya orang tanpa gejala kan bahasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan cepat negatif, cepat hilang virusnya dari tubuh Bapak dan Bapak bisa kembali memimpin Jakarta dengan tetap penuh semangat, tetap dengan harapan mencari ridho Allah gitu, dengan tetap memperhatikan kehendak rakyat DKI. Dan mudah-mudahan Bapak disehatkan terus ya sampai 2024 dan ke depannya gitu. Biar kalau bangsa ini membutuhkan pemimpin yang lebih tegas, lebih bijaksana, lebih capable, lebih kompeten, saya kira Bapak salah satu calon yang sangat kuat untuk menempati posisi Presiden Indonesia.